Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Anjara Hayuningsi, guru kelas 3 SD Negeri 2 Dharma Kradenan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar dalam pembelajaran kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mencari informasi tentang perubahan energi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kewajiban dalam penggunaan energi. Yang ketiga, siswa dapat menghitung lama waktu kegiatan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, coba sekarang kalian simak. Perhatikan teks yang ada. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan yang kita makan sehari-hari itu merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Perhatikan gambar, Benny sedang makan untuk memperoleh energi. Kemudian makanan diolah untuk menjadi energi. Nah, setelah menjadi energi, kita bisa beraktivitas atau bergerak. Baiklah anak-anakku, perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Baiklah, marilah kita pelajari lebih lanjut contoh perubahan energi. Perhatikan beberapa gambar. Lihatlah contoh gambar perubahan energi. Yang pertama itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya ada setrika listrik, ada magicom atau penanak nasi. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya ketika kita memasak atau ibu memasak di dapur, yaitu menggunakan kompor, baik kompor gas maupun kompor sumbu. Dan juga ada lampu yang menggunakan sumbu dan menggunakan bahan bakar minyak tanah.
Kemudian perubahan energi selanjutnya ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah ketika kita menabuh alat musik. Di situ ada gambar drum. Ya, ketika kita menggerakkan atau kita menabuh pasti akan menimbulkan bunyi. Ada juga kentong. Ya, kalian sudah sering melihat. Nah, dari teks yang sudah kalian baca, sudah kalian simak, terus contoh-contoh gambar perubahan energi. Coba sekarang kalian menjawab pertanyaan. Kalian bisa menyalinya di buku tugas kalian masing-masing. Apabila mengalami kesulitan, kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian ataupun kakak kalian. Perhatikan, ada beberapa gambar ya. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga berkewajiban untuk memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan baik atau dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Di situ sudah ada contohnya seorang guru yang sedang mengajar. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia mencurahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya itu menjadi orang yang berguna. Di situ juga ada gambar petani yang sedang mencangkul di sawah. Demikian juga seorang petani, ia menggarap sawah dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya itu akan menghasilkan padi yang banyak. Karena apa? Banyak orang yang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling, kemudian menjadi beras, dan setelah menjadi beras dimasak. Kemudian menjadi nasi dan dimakan. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Contohnya itu gambar di samping. Menggunakan energi, misalkan dengan tenaga yang kuat, digunakan untuk berkelahi. Terus ada juga menggunakan energi bunyi radio yang keras itu sehingga mengganggu tetangga. Dan ada juga gambar anak yang sedang bermain petasan menggunakan energi panas api. Nah, coba sekarang bagaimana pendapatmu jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut? Tuliskan pendapat kalian di buku tugas kalian. Selanjutnya perhatikan gambar Lani bersama teman-temannya sedang latihan nari. Nah, setelah latihan nari, Lani dan teman-temannya berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduannya digunakan jadwal
pelajaran di sekolah. Misalnya, 1. Pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah kalian bisa mengerjakannya dengan pengurangan bersusun, yaitu dengan mengurangkan selesai kegiatan dikurangi dengan awal kegiatan. Jadi 05.30 dikurangi 05.00, ketemunya adalah 30. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor sampai rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 18.00 dikurangi 07.30. Selesai kegiatan dikurangi awal kegiatan. Nah, 18.00 itu diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, sama saja 18.00 itu sama saja 17.60 dikurangi 07.30. Ketemunya adalah 10.30. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Berikut adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Kalian boleh mengerjakannya di buku tugas kalian. Disalin, dan apabila mengalami kesulitan, kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian. Kalian tinggal mengisi lamanya kegiatan. Baiklah anak-anakku, untuk mengukur seberapa kemampuan kalian mengerjakan soal evaluasi. Yang pertama, sebutkan perubahan energi pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari dan berilah contohnya. Yang kedua, kewajiban apa yang dilakukan dalam menggunakan energi. Yang ketiga, tulislah lamanya waktu berdasarkan jadwal kegiatan sehari-hari yang kalian tulis. Baiklah anak-anakku, pada pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Yang pertama, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang kedua, kewajiban kita terhadap energi adalah menggunakannya sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, menghitung waktu dapat dilakukan dengan melihat jarum pada jam dan mengurangkan waktu saat selesai kegiatan, sehingga diperoleh lama waktu kegiatan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar, dan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.